pakai juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat yang banyak di antara kita, yaitu salah satunya nikmat Islam. Kedua kalinya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat Islam dari gelapnya zaman sampai menuju zaman yang terang benderang. Majunya saya di sini, saya akan membacakan urutan-urutan muhadharah pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, qiraatul Quran. Yang ketiga, khotib dari teman-teman kita. Yang keempat, nasihat. Dan yang kelima, penutup. Langsung saja kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan tasmiyah. Bismillah. Beranjak ke acara yang kedua, yaitu qiraatul Quran yang akan disampaikan oleh Al-Akh Ukasha. Falyatafaddal mashkurah wa ma'jur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batashan wa fanaqabu fil biladi hal min mahis. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Wa laqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla al-ghurub wa minal laili fasabbihhu wa adbaras sujud wastami' yawma yunadil munadi min makanin qarib yawma yasma'una as-sayhata bil haqq dzalika yawmul khuruj inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilaynal masir yawma tashaqqaqul ardu anhum sira'a dzalika 'ashrun 'alaina yasir nahnu a'lamu bima yaqulun wa ma anta 'alaihim bijabbar fadzakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran jazakallahu khairan kepada Al-Akh Ukasha yang telah menyampaikan lantunan ayat Quran yang semoga berkat lantunannya kita
bisa lebih semangat untuk menghafal Al-Quran. Beranjak acara yang ketiga, yaitu penceramah dari teman-teman kita. Yang penceramah pertama yaitu Al-Akh Zain. Falyatafaddal mashkurah wa mahjurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita semua tentang betapa ruginya bertengkar dan debat kusir. Wahai saudaraku seiman, jauhilah bertengkar dan debat kusir, karena itu merupakan cara-cara ahlul bid'ah. Pelakunya tidak pernah memiliki pendapat yang tetap, setiap harinya memiliki pendapat yang baru. Seorang penuntut ilmu harus memiliki niat belajarnya seorang penuntut ilmu harus niat belajarnya dan tetap ikhlas karena Allah, bukan dengan untuk membantah atau debat dan lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'allamul ilma itubahu bihil ulama'a wala litumaru bihis sufaha wala takhayyaru bihil majalis faman fa'ala dzalika fannarun nar." Yang artinya, janganlah kalian mencari ilmu dengan tujuan untuk berbangga-bangga di hadapan para ulama, membantah orang-orang bodoh, dan janganlah kalian memilih majelis bertujuan untuk mencari perhatian orang dengannya. Barang siapa yang melakukan itu, maka tempatnya di neraka. Dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, barang siapa yang menjadikan agamanya sebagai tujuan untuk berbantah-bantahan, maka ia pasti banyak berpindah-pindah. Maksudnya yaitu tidak tetap sesuai padanya manhaj yang hak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa jadala." Thumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma dharabuhu laka illa jadala.
balhum qaumun khosimun. Yang artinya tidaklah sesat suatu kaum, setelah Allah memberikan petunjuk kepada mereka, melainkan karena mereka adalah orang-orang yang suka berbantah-bantahan. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat yang artinya mereka tidak akan memberikan suatu perumpamaan kepadamu melainkan dengan bertujuan membantah saja. Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang suka bertengkar. Surat Az-Zukhruf ayat 58. Maka dari itulah, wahai saudaraku seiman, kita senantiasa selalu memperbaiki niat belajar kita agar ikhlas karena Allah, bukan dengan tujuan untuk berbangga-bangga atau debat dan lainnya. Semoga kita selalu diberikan oleh Allah ilmu yang berkah dan ilmu yang bermanfaat. Sekian dari saya. Apabila saya memiliki kesalahan baik dari ucapan maupun perbuatan dari saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran jazakallahu khairan atas al-akh Zain yang apa telah ia sampaikan. Semoga yang telah ia sampaikan dapat bermanfaat untuk kita dan menjauhi perdebatan dan pertengkaran. Lanjut saja ke penceramah kedua yang akan disampaikan oleh al-akh Alif. Falyatafaddal mashkuran wa mahjura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi berbagai nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing dan mengeluarkan manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Yang saya hormati para asatizah dan teman-teman yang saya cintai karena Allah Ta'ala, berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan tentang haram mengucapkan selamat Natal. Sebelumnya saya sampaikan bahwa kita ini mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Dan tentu kebenaran adalah firman Allah dan sabda Nabi. Ucapan seseorang bisa saja ditolak karena menyelisihi firman Allah dan sabda Nabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wa qalu takhazar rahmanu walada laqad ji'tum say'an idda takadu samawatu yatafattarna minhu wa tansyaqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Dan mereka berkata, Allah mempunyai anak, padahal sungguh kamu mengatakan sesuatu yang sangat mungkar. Yang sangat mungkar. Hampir saja langit terpecah, bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Faedah dari dalil ini adalah 1. Allah mengancam untuk menimpakan suatu azab kepada orang yang mengucapkan Allah mempunyai anak. Yang kedua, bagaimana mungkin seorang muslim mengucapkan selamat sedangkan Allah dilecehkan. 3. Jika mereka berkata kita harus toleransi yang A, ketahuilah toleransi bukan berarti ikut merayakan peribadahan orang lain. Masing-masing agama dipersilakan untuk menjalankan ibadahnya. Akan tetapi apakah seorang muslim dipaksakan untuk mengucapkan atau merayakan selamat peribadahan orang lain dengan dalih toleransi padahal syariat Islam telah melarangnya? Yang B, jangankan merayakan atau mengucapkan selamat peribadahan orang lain, padahal sekedar menyerupai saja telah diharamkan. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, rawahu Abu Daud. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia bagian dari kaum tersebut. Yang 4, ucapan siapapun tidak bisa diambil karena jika ia menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin iza qadallahu wa rasuluhu ayyakuna lahum min amrihim lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillahu wa rasulahu wa may ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut bagi mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya menetapkan suatu ketetapan yang ada pilihan yang lain bagi mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka ia telah tersesat dan kesesatan nyata. Maka jelaslah haram hukumnya mengucapkan selamat Natal. Allahumma inna nas'alukal huda. Mungkin sampai di sini saja. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran jazakallahu khairan atas yang telah disampaikan oleh Al-Akh Alif. Semoga selalu bermanfaat kepada kita semua. Beranjak ke penceramah yang ketiga yang akan disampaikan oleh Al-Akh Hammam. Falyatafaddal mashkura wa mahjura.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Inti sholat adalah khusyuk. Khusyuk merupakan perkara yang sangat penting. Ia mudah hilang dan sedikit sekali ada pada umat ini. Rasulullah SAW bersabda, awalu syai'in yurfa'u min hadhil ummatil khusyu'a hatta la tadalla har hatta la tarafiya khashi'ah. Suatu yang pertama kali dihisab di umat ini adalah khusyuk. Hingga engkau tidak akan melihat lagi orang yang khusyuk. Nabi SAW sholatnya dengan tumakninah yang paling sempurna, dan beliau juga memerintahkan orang yang sholatnya jelek untuk mengulanginya lagi. Adapun sholat dengan tergesa-gesa dan tidak tenang pada saat ruku dan sujud adalah orang yang paling jelek sholatnya. Nabi SAW berkata, orang yang paling jelek dalam mencuri adalah orang yang mencuri dalam sholat. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, bagaimana dia mencuri dalam sholat? Rasulullah SAW berkata, yaitu orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Hadamini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan yang telah disampaikan oleh Al-Akh Hammam. Semoga kita senantiasa salat dengan khusyuk. Beranjak ke penceramah yang keempat yang akan disampaikan oleh Al-Akh Syihab. Falyatafaddal mashkuran ma'jura. Tanya Ustaz Cakoli siapa penasihat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, yang salah satunya adalah nikmat sehat. Yang dengan itu kita bisa hadir pada acara yang mulia ini. Kedua kalinya, salawat serta salam
kita panjatkan kepada Nabi kita, baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi membela agama Islam yang kita rasakan sampai saat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang cara niat yang benar. Niat bahasa Arabnya adalah an-niyah, yang artinya menyengaja. Dan yang dimaksud menyengaja di sini adalah tempatnya di hati, bukan di lisan. Jadi jika contohnya orang yang menyengaja datang ke masjid untuk sholat, maka dikatakan ia sudah berniat sholat, meskipun lisannya tidak melafazkan apapun. Di antara landasan dalil bahwa niat cukup di dalam hati adalah walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum, yang artinya tidaklah Allah menghukum kalian karena perbuatan hati kalian. Quran surat Al-Baqarah ayat 225. Seandainya niat tidak sah kecuali harus dilafadzkan, tentu Allah pasti akan menghukum mereka. Lalu di manakah letak niat? Telah dibahas di depan bahwa letak niat adalah di hati, bukan di lisan. Imam Asy-Syarbini Asy-Syafi'i rahimahullah taala berkata, "Wa mahalluhal qulub wa la takfi bil lisani qata'an wa la yustaratu talaffudu biha qata'an." Yang artinya niat letaknya adalah di dalam hati dan tidak perlu sama sekali dilisankan ataupun disyaratkan untuk dilafadzkan. Lalu bagaimana dengan niat sholat yang tengah beredar di tengah masyarakat? Seperti contohnya niat sholat asar. Usalli fardal asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Yang artinya sengaja aku sholat 4 rakaat, sengaja aku sholat fardu 4 rakaat karena Allah Ta'ala, menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Dari lafaz di atas mungkin kita perlu meyakini bahwa orang yang sholat tanpa melafazkan niat tersebut sudah sah sholatnya. Tetapi yang ingin saya bahas kali ini adalah apakah memang benar orang yang sholat tanpa melafazkan niat tersebut sudah sah. Ada beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan mengenai lafaz tersebut yang memudahkan kita untuk menyimpulkannya. Poin yang pertama adalah lafaz niat tersebut tidak pernah dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara perintah beliau hanyalah untuk mengikuti tata cara salat beliau, bukan tata cara salat orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salatlah kalian seperti kalian melihat tata cara salatku." Hadis riwayat Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Albani. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat orang yang sholat, lalu beliau menyuruhnya untuk sholat kembali. Tetapi orang tersebut masih salah. Beliau pun mengajarinya dan bersabda, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Apabila kalian hendak sholat, maka bertakbirlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa Nabi menyuruhnya untuk langsung sholat tanpa didahului oleh lafaz apapun. Melafazkan niat berarti bukan termasuk dari perintah Nabi. Yang kedua yaitu Allah Maha melihat dan mengetahui maksud dan tujuan hati kita meskipun kita tidak melafazkannya. Allah telah menerima niat kita meskipun terpendam di dalam hati. Allah Azza wa Jal tidak membutuhkan pendiktean dan pengejaan dari kita karena Allah Maha mengetahui isi hati kita. Allah berfirman, "Qul atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard
wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya, katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu atau keyakinanmu, padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Poin yang ketiga yaitu agama itu mudah. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya agama itu mudah. Mungkin bagi sebagian kalangan awam menghafal lafaz tersebut amatlah sulit. Tetapi karena agama itu mudah dan sifat sholat Nabi yang beliau ajarkan kepada kita tidak mengandung kesulitan di dalamnya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran jazakallahu khairan yang telah disampaikan oleh Al-Akh Syihab. Apa yang telah disampaikan semoga bermanfaat untuk kita semua dan untuk meluruskan niat kita waktu sholat. Masuk ke sesi pertanyaan. Ibran, sebutkan 3 faedah yang telah disampaikan oleh Zen. Yang kedua, Valen, sebutkan judul yang telah disampaikan oleh Al-Akh Alif. Hah? Yang kenceng. Yang ketiga, Nafis, sebutkan inti salat yang telah disampaikan oleh Amam. Nafis. Yang keempat, Fahri, tempat niat itu di mana? Tempat niat beranjak ke acara yang keempat, nasihat dan saran yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Sakali Hafidhullah Ta'ala, falyatafaddal mashkuran wa majura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa
asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para saudara sekalian, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita telah mengadakan acara muhadharah, acara untuk pengembangan bakat ya dari antum semuanya, di mana seperti ini sesuatu yang memang perlu dilatih ya. Nah, kami pun dulu di pondok juga mengadakan acara muhadharah ya. Nah, sehingga terbiasa untuk menyampaikan, untuk memberikan tausiah di depan khalayak ramai. Kedua, saya mohon maaf ya, karena memang setiap Jumat, malam Sabtu ya, Jumat sore, jadi setiap adzan maghrib saya punya kajian di musola saya, jadi mesti terlambat walaupun cuma beberapa menit. Jadi tidak apa-apa, saya sudah tadi cuma satu yang nggak ikut ya. Muhadharah pertama siapa tadi? Zain ya. Baik. Alhamdulillah pembahasannya tadi sudah bagus semua. Ya, Zain membahas tentang keutamaan mencari ilmu, betul? Ya. Nah, kedua tentang masalah mengucapkan selamat Natal, alif ya. Yang ketiga membahas khusyuk dalam sholat. Keempat membahas masalah an-niyah ya. Masya Allah ya, semuanya pembahasan yang sangat bagus ya, sangat penting ya, walaupun ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan ya. Baik, pertama untuk Zain membahas tentang keutamaan sholat, keutamaan mencari ilmu. Masya Allah ya, pembahasan yang harus terus diingatkan ya, diingatkan kita harus mencari ilmu ya. Nah ya, karena Nabi SAW tadi dibaca hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dibaca enggak tadi? Enggak. Atau juga ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, ini ayat yang kita sebagai santri ya harus hafal ya. Hadis juga tadi, agar kita ada semangat untuk mencari ilmu ya. Baik, al yastawil ladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang punya ilmu dan orang yang tidak punya ilmu? Jawabannya tidak ya. Nah, baik. Berarti yang dibaca apa ayatnya, Zain? Zain? Apa yang dibaca ayatnya? Hah? 58 bunyinya? Waja'al muttaqina imama. Iya. Waja'al muttaqina imama? Bukan. Surah Furqan. Oh, saya lupa. Ma darabu ya sudah. Artinya apa? Ma darabu laka illa jadala. Tidaklah mereka membantah padamu. Yes. Ya, kalau untuk mencari ilmu adalah itu ya ayatnya. Baik, atau yang kemarin dibaca
Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ya, dan ilmu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Nah, baik, kedua tentang mengucapkan selamat Natal. Nah, ini sesuatu yang di hari-hari ini banyak yang mengkaburkan ya masalah ini. Alhamdulillah, Islam adalah agama yang toleran ya, memberi toleran, tapi bukan toleran yang kebablasan gitu kan. Nah, hari-hari kita diuji beberapa tokoh kebablasan toleran. Silakan mau agama apapun kita toleran ya, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagi saya juga agama kalian. Tapi bukan berarti kita kebablasan. Apa kebablasan? Nah, kita lihat ada buka bersama di gereja, ya kan? Apa ini kan? Masjidnya kayaknya nggak cukup. Ya. Buka bersama di gereja. Baik, nanti sholat Idul Fitri di gereja, ya. Nah, baik. Atau ini selamat Natal. Nah, bisa. Nah, ini kebablasan ya. Kita silakan toleran, kalian Kristen silakan Kristen, tapi bukan berarti kita ikut dalam peribadatan mereka. Jadi istilah toleran itu apa? Menghormati ya. Dalam arti kita tidak ikut campur dengan mereka. Ini toleran. Baik, waktunya enggak mencukupi, tapi alhamdulillah bagus ya. Untuk hamam silakan ditingkatkan hamam ya. Nah, jadi coba usahakan dipersiapkan yang matang sehingga siap ya, nanti kembali ke Bekasi siap berorasi ya, siap memberikan semangat. Nah, baik, itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.